Halo teman-teman semuanya, teman-teman sahabat lingkungan, kembali lagi di channel Marian Arfan, channel yang membahas tentang lingkungan hidup di sekitar kita. Hari ini masih masa pandemi, di mana orang-orang masih sibuk dengan urusan kesehatan masing-masing, di mana cara menjaga kesehatan hidup kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menangani sampah medis yang ada di sekitar kita. Kali ini tips itu akan diberikan oleh tim TPS 3R Taman Sari Persada Bogor. Baik teman-teman, kita menuju TPS 3R. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Topan. Mohon maaf mengganggu nih Pak Topan nih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik semuanya. Alhamdulillah. Gimana perjalanan? Alhamdulillah. Cerah sekali Bogor hari ini. Kemarin sore hujan. Kemarin sore hujan ya. Alhamdulillah. Inilah ini kondisi kantor kita. Untuk TPS 3R Taman Sari Persada. Mari Oke, Mas, Pak. masuk Pak. Ya. Baik. Nanti saya mau membahas beberapa hal nih Pak yang penting di masa pandemi ini. Oke. Bisa kita nanti ngobrol Pak? Oke, kita langsung aja kita Oke, ngobrol ya. siap. Oke Mas, mari Mas, sini kita ngobrol. Oke Pak Topan. Senang bisa ketemu lagi kita ya. Setelah beberapa hari nih kita nggak ketemu. Iya, karena memang hujan juga dan kondisi belum memungkinkan untuk bikin video ya. Iya ya. Gimana Mas? Tadi ada pertanyaan tentang berkaitan dengan medis ya? Iya, tadi saya di awal sudah membuka bahwa kita masih berada di masa pandemi Pak ya. Betul. Masa pandemi ini masyarakat harus sangat menjaga dirinya, menjaga kesehatannya agar tidak terpapar virus Pak. Betul. Nah, virus itu selain ditularkan dari manusia Pak ya, Iya. itu dari hewan, Iya. dan bahkan dari benda-benda, termasuk yang paling rentan adalah dari sampah. Betul sekali. Jadi pertanyaannya, ini TPS 3R ini kan pengolahan sampah dari warga sekitar. Pasti kan banyak sampah-sampah medis, sampah-sampah yang sudah terpapar virus di situ. Iya betul. Bagaimana Pak tipsnya cara mengatasi hal ini? Baik. Jadi begini Mas, mungkin kalau kita lihat episode sebelumnya ya, kita ambil syuting ini, saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ada pembagian sampah di dalam TPS 3R ini terdiri dari 3 golongan khusus, Yaitu golongan sampah. Ya, yaitu yang organik, kemudian ada anorganik, dan ada juga yang residu. Tapi di masa pandemi ini memang ada sampah khusus Mas, karena memang kalau kita lihat seperti masker atau sisa obat atau gimana itu ya, itu masuk ke dalam kategori medis. Kenapa dikatakan demikian? Ini sesuai dengan peraturan undang-undang ya tahun 2002 dari Departemen Kesehatan. Dia menyatakan bahwa sampah yang merupakan bagian dari suatu benda yang sudah terinfeksi oleh suatu pandemi atau suatu virus atau penyakit itu dikatakan sebagai sampah medis, dan memang harus ditreatment atau harus diperlakukan demikian rupa sangat istimewa, karena dia dapat menjadikan sebagai vektor penyebar penyakit ke warga yang lainnya. Jadi sampah medis ini bukan sampah yang dalam pikiran kita kan sampah medis itu obat-obatan, gitu kan. Jadi yang kita pakai saat ini Mas, itu kalau yang usable itu ya, itu yang sekali pakai itu dan langsung dibuang itu disposable, bukan usable. Disposable itu dia langsung dikategorikan sebagai sampah medis. Gimana kita tahu itu medis atau tidak? Kita kan nggak tahu nih Mas. Di satu saat mungkin
memang langsung si orang itu bisa langsung kena ya, apa yang terdampak sekarang pandemi COVID itu orang bisa langsung kena COVID dan langsung membuang sampah medisnya dalam bentuk masker. Tapi ada karena warga juga yang tidak punya gejala atau tidak memiliki riwayat. Nah dia juga harusnya dia membuang masker itu dalam kondisi khusus. Ya dalam. Jadi warga diharapkan itu mereka memasukkan ke kantong plastik khusus dan tidak boleh tercampur dengan sampah-sampah anorganik. Jadi warga ini, para sahabat lingkungan, harus bisa memisahkan sampah-sampah medis dalam satu tempat, tidak boleh dicampur dengan sampah yang lainnya. Karena nanti saat masuk ke tempat pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah, itu sampah-sampah yang lain jadi terkontaminasi. Jadi ada virus juga di sini. Betul sekali. Bahkan bukan hanya petugas sampah yang bisa kena, bahkan warga yang lainnya bisa kena. Gitu ya. Betul. Dan dengan cara ini sebenarnya dengan diskusi kita kali ini gitu ya, ini juga sebagai media sosialisasi ya Mas. Karena sebagai dari kita mungkin masih belum familiar ya dengan cara bagaimana sih sebenarnya men-treatment atau memperlakukan sampah medis. Jadi kalau misalnya memang ada satu kasus ya Mas, satu contohnya dari satu kasus di mana di suatu tempat itu ada warga yang terdampak COVID, maka warga tersebut berkewajiban untuk melaporkan kejadiannya, melaporkan kondisinya kepada pihak yang mempunyai kewenangan dan mempunyai kewajiban. Siapa pihak itu? Yaitu pertama adalah RT, RW, kemudian Satgas COVID. Nah, mereka akan menginformasikan juga termasuk KSM ya. Di sini adalah pihak-pihak yang berkewajiban dan berwenang. Kenapa? Karena KSM di sini kan mengepalai ya dari suatu lembaga yang untuk pengelolaan sampah. Jadi kita itu direct langsung berkontak langsung dengan sampah. Nah informasi ini sangat berguna karena dari KSM pula lah yang akan mengantisipasi gimana cara memperlakukan sampah. Jadi begitu informasi masuk ke KSM akan memfollow up dengan yang pertama adalah kita menginformasikan ke warga tersebut melalui pihak RT atau RW supaya warga tersebut kembali untuk memilah, tidak menyampur antara sampah organik, anorganik dan medis. Kemudian nanti KSM akan memberikan kantung khusus berwarna kuning khusus untuk warga yang terkena dampak COVID, sehingga sampah-sampah medisnya itu disatukan ke dalam kantung plastik berwarna kuning, kemudian diserahkan kembali ke KSM atau TPS 3R. Lalu kemudian KSM atau TPS akan menyalurkan kembali ke puskesmas pemantau atau dinas lingkungan hidup untuk dimusnahkan. Seperti itu Mas. Jadi itu sahabat lingkungan, itulah penjelasan dari Pak Topan. Nah, jadi Pak Topan ini selain sebagai ketua KSM, ketua TPS 3R Tambesara Bogor, juga sebagai penanganan cepat tanggap tanggap darurat COVID-19 di Taman Sari Persada. Nah, kenapa beliau menyampaikan ini? Jadi beliau tidak ingin warganya atau warga yang lainnya juga terkena dampak virus ini, dan petugas-petugas sampahnya juga tidak ingin terkena dampak virus. Maka Pak Topan menyampaikan bahwasanya kita sebagai warga harus memilah dan memilih sampah-sampah medis yang ada di rumah. Betul. Jadi pemilahan dari rumah adalah kunci sukses, di mana dengan pemilahan tersebut warga dapat menghilangkan faktor penyebaran, di mana bisa menyebarkan ke petugas sampah. Kemudian petugas sampah itu akan mengambil sampah dari rumah ke rumah, dan itu juga akan menyebabkan penularan lagi dari rumah ke rumah. Jadi sedemikian ketatnya kita memperlakukan ini, menghimbau kepada warga agar sangat peduli untuk memilah sampah, baik itu sampah organik, anorganik atau medis atau residu, ke dalam suatu tempat atau golongan yang tertentu. Kemudian khusus untuk yang medis ini kita packing khusus dan diserahkan kepada ahlinya ya, nanti untuk dimusnahkan. Itu saja Mas.
poinnya. Ini teman-teman, jadi begitu penjelasan dari Pak Topan mengenai cara penanganan sampah medis, teman-teman. Iya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Karena Pak, satu lagi nih Pak, karena Iya. ada beberapa kasus juga Hmm. yang terdampak virus itu ternyata bukan dari hasil interaksi sama orang, Betul, sama betul. manusia, tapi tanpa kita sadari mungkin Iya. tervirus atau terpapar karena benda-benda Benar-benar yang sudah terkontaminasi ya. terkena virus. Yang terkontaminasi. Ya betul. Tidak luput dari sampah, bahkan sampah itu sangat potensial sekali. Apalagi sampah, kan? Sampah memang tempatnya memang pembuangan. Iya. Jadi memang harus diperhatikan khusus ya. Iya, jadi sampah ini sebenarnya kita harus jangan kita musuhi, Iya. jangan kita jauhi, Iya. tapi sampah ini harus kita perlakukan khusus seperti sahabat kita, Betul. seperti keluarga kita, Betul. agar sama-sama aman gitu kan. Betul. Sampah tidak melukai kita pun tidak melukai sampah gitu ya. Iya. Ya, jadi makanya tagline kita adalah sahabat lingkungan, Pak. Betul. Bagaimana kita bersahabat dengan lingkungan, Iya. kita membenci sampah. Siap. Baik, itu Pak. Baik. Salam sukses. Semoga bisa menjelaskan semua pertanyaan. semua bisa Ya. menjawab semua pertanyaan Betul. dari para warga yang lain atau Betul. teman-teman yang lain Iya. tentang pengolahan sampah medis. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Terima Salam kasih, Mas. sukses. Semoga sukses juga. Semoga TPS Hidayat Persada Bogor maju terus. Amin. Dan COVID di Taman Sari Bogor hilang dengan dilawan oleh kita sendiri sebagai warga. Betul. Salam terakhir Pak. Salam terakhir Dari kita. Salam apa? Salam sahabat lingkungan 3R.